Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu-ibu, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat untuk bisa berada dalam majelis yang mulia di Masjid Raya Nurus Salam di kesempatan tanggal 12 dari bulan Rajab 1438 Hijriah. Tema kita pada malam hari ini yang akan kita bahas ya, dalam waktu yang tidak lama, dan nanti insya Allah ada sesi tanya jawab yang akan diberikan. Insya Allah tema yang akan kita angkat ini berkenaan tentang masalah muamalah, yaitu lebih spesifik lagi kita akan melihat tentang pembahasan riba. Ya, lebih spesifik lagi kita akan melihat tentang pembahasan riba. Para jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sering mendengar istilah ini sekarang pendalaman, dan nanti kita melihat beberapa kaidah penting yang berkenaan tentang masalah riba dan juga yang akan dijelaskan tentang masalah utang. Perlu dipahami tadi ketika kami mengawali majelis ya, kami menyebutkan dua doa. Dan ini doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu adalah doa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selepas sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa ini artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Lalu aku minta kepadamu lagi, ya Allah, rizki yang thayyib. Lalu aku minta kepadamu lagi, ya Allah, amalan yang mudah-mudahan diterima. Di garis bawahi dalam doa ini kita minta pada Allah rizki yang thayyib, yaitu rizki yang halal. Kemudian doa yang kedua, ini doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Dan Ali ini mengajarkan, sahabat Ali bin Abi Thalib ini mengajarkan seorang budak saat budak itu ingin membebaskan dirinya dari perbudakan. Ada istilahnya dalam transaksi budak atau dalam akad perbudakan, itu budak ini yang nanti membebaskan dirinya dengan membayar kompensasi tertentu. Maka ketika itu dia ceritakan kepada Ali, ya biar budak ini tidak terlilit banyak utang. Maka Ali itu mengajarkan, ini saya dapat doa ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau mengamalkannya maka akan membantumu untuk mengatasi utang sepenuh gunung. Dalam gambaran kita, kira-kira ada yang punya utang sepenuh gunung nggak yang hadir di majelis ini? Ada yang punya utang sepenuh gunung? Ada di sini? Gunung apa yang paling besar di Pekanbaru? Nggak ada gunung di sini. Rata semuanya. Gambaran dari Ali bin Abi Thalib ini menunjukkan bahwasanya ini kalau ada yang punya utang sebanyak itu, maka mudah-mudahan dengan doa ini bisa membantu. Maka diajarkan pada budak tadi, ini adalah doa yang kata Nabi SAW bisa mengatasi utang sepenuh gunung. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, jauhkanlah aku dari yang haram, yaitu dari yang Engkau haramkan ya Allah.
Wa aghnini bifadlika, dengan karuniamu ya Allah cukupkanlah aku supaya bisa bergantung hanya kepadamu, tidak bergantung kepada selainmu. Ini karena ada bentuk kepasrahan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan yang halal, supaya juga dijauhkan dari yang haram, supaya kita dalam keseharian kita mencari rizki itu benar-benar tawakal dan bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, dalam dua doa ini doa yang sangat-sangat manfaat. Yang pertama tadi minta rizki yang thayyib, berarti kita dituntut untuk mendapatkan rizki yang thayyib, rizki yang halal. Kemudian yang kedua, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan juga rizki yang halal. Maka kalau ini diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti permintaan ini permintaan yang penting. Berarti lawannya rizki yang haram ini mesti kita jauhi. Dan di antara bentuk rizki yang haram ini adalah ketika kita mendapatkan rizki tadi dengan cara menzolimi orang lain. Menzolimi orang lain ini di antara bentuknya asalnya dalam akad utang piutang. Dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni dan juga oleh ulama yang lainnya lagi. Mereka katakan bahwasanya utang piutang itu asalnya akadnya untuk ta'awun walil qurbah, untuk tolong menolong dan sifatnya untuk cari pahala. Maka tidak boleh dalamnya itu dicari untung. Maka ketika seorang itu mencari untung dalam transaksi utang piutang, maka ini sama saja dengan menzolimi orang lain, alias memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, di antara di sini yang kita bahas riba, dan riba di sini adalah bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Kalau kita lihat definisi secara bahasa, riba itu berarti tambahan. Seperti misalnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 39 dan surat Al-Hajj ayat kelima. Akan ditunjukkan situ kalimat atau kata riba yang di sini kita dapat artikan itu tumbuh atau bertambah. Allah berfirman, fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat. Maka apabila kami turunkan air di atasnya, yaitu air hujan, maka tanaman-tanaman itu akan bertambah dan akan tumbuh subur. Maka suatu yang bertambah atau subur di sini disebut dengan robat tadi. Maka para ulama itu katakan riba itu asal katanya dari sini, yaitu berarti sesuatu tambahan. Nah, kalau disebutkan oleh para ulama singkatnya seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, yang namanya riba adalah az-ziyadatu fi asya' makhsusah. Riba itu adalah tambahan pada sesuatu yang khusus. Kalau kita lihat dari definisi ini, dan ada juga definisi yang lainnya dari ulama mazhab yang lainnya, menunjukkan bahwasanya riba nanti sifatnya itu umum. Namun yang kami ingin bahas di sini, walaupun nanti riba itu ada dua jenis, yaitu riba yang pertama dalam hal jual beli dan yang kedua itu riba dalam hal utang piutang. Yang saya bahas di sini terkhusus untuk riba dalam utang piutang saja. Karena utang piutang ini yang jadi masalah besar di tengah masyarakat kita. Walaupun tentang riba dalam jual beli di sini juga banyak bentuknya. Ya, mungkin kapan-kapan lah nanti itu akan dibahas. Yang penting di sini kita bahas dulu salah satu jenis riba, yaitu para ulama sebut dengan riba duyun atau riba dalam utang piutang. Sebelumnya perlu dipahami bahwasanya sepakat para ulama riba itu hukumnya haram. Dalil Al-Quran menunjukkan hal ini. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 275, wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam hadis juga sama, Nabi SAW juga menyatakan riba itu adalah sesuatu yang haram. Ya, seperti yang Rasul SAW sebutkan, jauhilah sab'al mubiqat, jauhilah 7 macam dosa-dosa yang membinasakan,
yaitu dosa-dosa besar. Di dalamnya juga Nabi SAW menyebutkan dari 7 ini, Nabi sebutkan wa aklur riba, yaitu memakan riba. Namun perlu diberi keterangan di sini kalau saya membahas memakan riba atau pemakan riba, ternyata para ulama bahas lebih luas, seperti disebutkan oleh Imam Syaukani dalam kitab tafsirnya, atau ulama lainnya juga menafsirkan lebih luas daripada memakan. Makan riba kita nanti dalam gambaran kita itu cuma rentenir saja. Namun para ulama katakan itu cuma sifat yang umumnya ada, menyengsarakan orang lain itu dengan cara memakan riba tadi. Namun para ulama itu katakan karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberi cakupan yang luas juga, orang yang menyetornya juga dikatakan sama, terkena juga sama seperti ini, dikatakan juga pemakan. Orang yang mendukung jadi pencatat, orang yang mendukung juga yang jadi saksi, sama-sama dihukumi seperti itu. Sehingga ini masuk dalam keumuman perkataan Nabi SAW atau disebut dalam ayat dengan aklur riba atau makan riba. Juga haramnya riba disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW itu melaknat akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi, yaitu Rasulullah SAW itu melaknat pemakan riba, juga orang yang menyetornya, juga orang yang mencatatnya, dan juga yang menjadi 2 saksi. Yang lainnya itu pendukung. Ada yang jadi pemain inti, yaitu yang makan. Ada yang nolong, ada yang menyetor. Yang lainnya itu sifatnya mendukung. Namun semuanya kena laknat, dan laknat ini artinya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk yang menunjukkan riba itu sangat-sangat mengerikan, kita bisa lihat, saya sebenarnya sebutkan sampai 18 poin, namun saya cuma menyebutkan 1 atau 2 saja di sini, yang menunjukkan bahwasanya riba itu sangat ngeri. Di antaranya para ulama itu mengatakan riba itu lebih parah dari minum khamar. Riba itu lebih parah dari minum khamar. Imam Malik rahimahullah ini pernah ditantang oleh seseorang. Orang ini katakan kepada Imam Malik, saya tidak tahu suatu dosa yang lebih parah daripada minum minuman keras, karena minum minuman keras ini dapat mengantarkan kepada maksiat yang lainnya. Lalu dia katakan kepada Imam Malik, dia nantang ulama, coba wahai Imam Malik, kamu bisa buktikan yang lebih dari perkataan saya. Ada tidak dalil yang menunjukkan bahwasanya ada dosa yang lain yang lebih parah daripada khamar, yang lebih parah daripada yang minuman keras? Ketika itu Imam Malik katakan pada orang ini, Imam Malik tidak mau memberikan jawaban di tempat. Imam Malik suruh orang itu pulang. Datang hari berikutnya lagi, Imam Malik katakan, saya belum bisa memberikan jawaban, kamu pulang saja. Datang hari berikutnya lagi, Imam Malik belum bisa memberikan jawaban. Imam Malik menyuruh orang tersebut pulang. Ketika Imam Malik sudah mendapatkan jawaban, Imam Malik ketika itu memanggil, mana orang yang tanya kemarin? Dan sebelumnya orang ini nantang Imam Malik, kalau kamu menemukan jawaban ini, maka jatuhlah talak pada istri saya. Maka jatuhlah talak pada istri saya. Berarti dia mengucapkan talak yang sifatnya bersyarat. Jatuh atau tidak? Talak yang sifatnya bersyarat, jatuh atau tidak? Kalau syarat terpenuhi berarti jatuh. Maka Imam Malik datangi dia. Imam Malik katakan pada orang ini, sekarang istrimu jatuh talak. Saya telah menemukan dalam Al-Quran, yaitu ada ayat yang menyebutkan bahwasannya khamr itu masih kalah dari dosa ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menantang perang bagi orang yang memakan riba, yaitu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 279. Nanti dibuka Al-Baqarah ayat 279. Fa illan taf'alu fa'adzanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la taslimuna wa la tuzlamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Ditantang apa di sini? Perang.
Dan untuk dosa khamar tidak ditantang perang seperti ini. Ini cuma ada pada dosa riba. Maka Imam Malik simpulkan riba lebih parah daripada minum-minuman keras. Karena Allah dan Rasulnya langsung menantang perang. Maka kesimpulannya tadi, Imam Malik ingin tunjukkan bahwasanya tetap memakan riba atau berinteraksi dengan riba tadi ini lebih parah daripada minum minuman keras. Sekarang istrimu itu jatuh talak. Ini satu dalil yang menunjukkan bahwasanya riba itu sangat-sangat mengerikan. Ada juga dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya jika riba itu merajalela tersebar luas. Nanti kalau kita lihat di zaman ini, untuk menerjang riba mudah sekali. Cukup dengan antum sekalian itu punya uang, ya bahkan tidak perlu pakai DP, tidak perlu pakai uang muka, itu nanti sudah bisa mendapatkan sesuatu. Sekarang motor di Pekanbaru, untuk dapatkan motor, ada yang tanpa uang muka, atau ada yang uang mukanya 0% ada? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Tidak ada? Ada. Cuma model KTP berarti. Ya, cuma model KTP datang, terus nanti bisa bawa pulang motor. Saya bisa bawa pulang ke Jogja juga berarti. Hah? Cuma model KTP ya? Berarti tidak ada DP. Tidak ada uang muka. Berarti di Pekanbaru di sini orang sudah punya motor itu dengan mudah. Iya, betul. Dengan banyaknya motor itu kira-kira jalanan tambah ramai atau tidak? Tapi di sini belum semacet yang ada di Jakarta. Iya kan? Belum semacet yang ada di Jakarta. Ini kalau saya jelaskan di sini, riba itu semakin merajalela. Orang itu bermudah-mudahan dalam riba, maka ingatlah azab Allah akan segera turun juga dengan mudah. Azab Allah akan segera turun dengan mudah. Kata Nabi SAW, disebutkan dari hadis Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, idza zahara zina war riba, jika zina dan riba itu semakin merajalela tersebar luas, fi qaryatin, di suatu negeri, faqad ahallu bi anfusihim azab Allah, maka berarti mereka tadi sudah berani menantang bahwasanya Allah nanti akan menurunkan azab. Artinya dengan tersebarnya zina dan tersebarnya riba tadi, Allah akan mudah turunkan azab atau turunkan siksa. Maka kita saksikan musibah sekarang itu mudah terjadi di mana-mana. Tanah longsor mudah ada, gempa bumi juga silih berganti. Kadang lebih besar lagi tsunami. Ada juga yang lebih besar lagi ya daripada itu. Ini mungkin barangkali karena apa yang disebutkan Nabi SAW ini benar-benar sudah terjadi. Perselingkuhan itu mudah terjadi, zina itu mudah terjadi, dan juga memakan riba tadi mudah terjadi. Nah, ini diantara dua contoh bahwasanya riba itu benar-benar sangat mengerikan. Di samping nanti belum melihat siksaan di akhirat. Ya, di samping nanti ada siksaan di akhirat. Salah satu siksaan di akhirat nantinya ketika Nabi SAW itu berkunjung ke neraka. Ketika itu Nabi SAW itu melihat ada orang yang berenang di sungai. Kemudian dia menghampiri pinggiran sungai, lalu ada yang memberikan pada orang tersebut suapan. Balik lagi dia ke tengah, dan sungai ini warnanya seperti sungai darah. Datang lagi ke pinggir, disuapin lagi. Kemudian dia renang lagi ke tengah, datang lagi ke pinggir lagi, disuapin lagi. Kemudian di akhir kisah ini Nabi SAW menyebutkan berbagai macam dosa. Lalu ditanyakan, itu siapa? Kemudian Rasulullah SAW katakan, ini tadi orang yang renang, yang itu di sungai atau di tempat yang tadi warnanya merah seperti darah tadi. Perlu diketahui itu adalah hukuman untuk orang yang memakan riba. Hukuman untuk orang yang memakan riba. Dan kalau kita lihat, sahabat juga membandingkan ya dosa riba
itu sampai dibandingkan dengan perbuatan zina. Sampai dibandingkan dengan perbuatan zina. Ka'ab al-Ahbar, seorang mantan pendeta Yahudi. Ka'ab al-Ahbar, seorang mantan pendeta Yahudi. Bahkan ya, di dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala disebutkan oleh Imam Zahabi bahwa Ka'ab al-Ahbar ini tahu seluk-beluk kitab orang Yahudi. Dia ketika itu mengatakan, mungkin dia punya pengalaman dengan kitab-kitab sebelumnya. Dia itu katakan bahwasanya yang namanya memakan 1 dirham dari riba itu lebih parah daripada berselingkuh atau berzina 33 kali. Atau ada yang menyebut 36 kali. Itu dibandingkan dengan dosa apa? Dosa apa? Zina. Artinya kalau kita ini bahasa kasarannya, orang yang selingkuh itu masih kalah dibandingkan dengan orang yang makan riba. Orang yang selingkuh tadi, yang berzina tadi masih kalah dengan orang yang makan riba. Ka'ab al-Ahbar itu membandingkannya seperti itu. Ini kalimat yang berlebih dari beliau yang cuma menunjukkan bahwasanya jelas riba itu sangat-sangat parah. Nah, untuk memahami tentang riba di sini, terutama tentang masalah yang ada di tengah-tengah kita, yaitu kaitannya dengan riba dalam hal utang piutang, ada kaidah umum yang perlu dipahami terlebih dahulu. Ini kaidah umumnya. Ini berasal dari hadis. Para ulama katakan hadis ini dhaif atau hadis ini lemah, namun dijadikan kaidah umum untuk memahami riba. Ya, dijadikan kaidah umum. Dan kaidah ini malah disepakati oleh para ulama, walaupun asalnya ini berasal dari hadis yang dhaif. Dikatakan disepakati oleh para ulama seperti disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Ada perkataan dari Ibnu Munzir. Dia katakan bahwasanya ini adalah ijma. Ibnu Qudamah juga katakan tidak ada perselisihan dari para ulama tentang kaidah ini. Kaidahnya berbunyi, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap qardin, utang piutang. Tahu maksud utang piutang ya? Utang itu kita pinjamkan orang lain uang, orang tersebut pakai, nanti kembalikan dengan yang semisal. Uangnya boleh dia pakai. Namun kalau orang itu nitip misalnya, ini ada barang misalnya, ada HP, dia nitip. Atau nitip sendal seperti yang ada di masjid misalnya, nitip di suatu tempat. Kalau nitip, ini bukan mengutangi, namun ini diistilahkan dalam istilah syariat dengan istilah wadi'ah. Itu namanya menitip. Namun kalau uangnya dipakai nanti dikembalikan lagi dengan yang semisal, itu namanya utang. Paham ya? Itu namanya utang. Namun kalau kita taruh barang misalnya, ini tas saya titip, tas ini tidak boleh dipakai-pakai, tidak boleh digunakan, ini namanya menitip atau dikenal dengan wadi'ah. Jadi orang tidak boleh pakai. Kita misalnya titip tas di tempat penitipan, boleh nggak tas tadi dibawa keliling-keliling dulu, keliling Pekanbaru, baru dikembalikan lagi di situ? Boleh nggak? Tidak boleh kan? Itu namanya nitip. Ya, tidak boleh dipakai. Namun kalau utang tadi nanti dikembalikan dengan yang semisal. Nah, di sini kaidahnya kullu qardin, setiap utang piutang yang di situ ada manfaat atau ada keuntungan, maka itu adalah riba. Ingat kaidah umum ini baik-baik. Setiap utang piutang yang di dalamnya itu ada keuntungan, maka itu adalah riba. Dari kaidah ini banyak turunannya. Dan nanti kita banyak lihat kasus-kasus tengah kita itu ternyata ada riba di dalamnya. Contoh kalau yang sederhana dari kaidah tadi dulu, ini belum kaidah turunannya. Kalau kita memahami kaidah tadi, setiap utang piutang yang di dalamnya itu ada keuntungan, maka itu adalah riba. Contoh, ada suatu perkumpulan. Setiap perkumpulan tersebut mungkin bertemu setiap bulannya misalnya. Ya, ini kumpulan di kampung atau kumpulan di RT misalnya. Maka setiap yang datang situ nyetorkan setiap bertemu tadi misalnya 20.000. Nah, ada uang kas di situ. Nah, uang kas ini boleh digunakan. Namun syaratnya
Kalau pinjam 1 juta dikembalikan 1.100.000. Ada manfaat atau tidak? Berapa manfaatnya? 100.000. Keuntungannya 100.000. Masuk dalam kaidah tadi, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang dalamnya itu ada keuntungan, maka itu adalah riba. Ribanya berarti berapa? 100.000. Paham ya kaidah umumnya tadi ya? Nah, sekarang ada beberapa kaidah turunan yang nanti kita dapat pahami dari kaidah ini. Ada yang masuk riba, ada yang tidak riba. Ada yang masuk riba, ada yang tidak riba. Kaidah pertama. Jika ada manfaat atau keuntungan saat pengembalian utang dan itu bukan syarat awal. Jadi tidak disyaratkan dari awal. Ya, kita tadi pinjam 1 juta. Saat pengembalian tidak disyaratkan suruh lebih. Orang ini tetap maksudnya kembalikan 1 juta juga. Sudah, besok kamu pinjam 1 juta, kembalikan juga 1 juta. Tidak ada syarat awal. Jadi jika ada manfaat atau keuntungan saat pengembalian utang tadi dan itu bukan syarat awal, maka tidak dianggap riba. Tidak dianggap riba. Namun catatan di sini selama, kata para ulama, selama itu bukan aturan di masyarakat atau kita sebut secara urf. Karena ada kesepakatan masyarakat sudah berlaku, ya sudah dimaklumi kalau pinjam 1 juta rupiah pasti kembalinya harus lebih. Walaupun tidak disyaratkan di awal, oh ternyata sudah jadi aturan di tengah masyarakat kita. Nah, kalau seperti ini tidak masuk. Artinya tetap masih dihukumi riba. Ya, tadi yang tidak dihukumi riba jika tidak jadi syarat awal, kemudian ada tambahan. Pernah Nabi SAW itu meminjam unta. Kemudian unta ini diganti dengan unta yang lebih baik. Unta ini diganti dengan unta zakat yang lebih baik. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan, a'tuhu fa inna min khiyarin nas ahsanahum qada'an. Sudahlah, serahkan unta tadi. Sebaik-baik orang itu yang paling bagus dalam mengembalikan utang. Tadi pinjam unta biasa dikembalikan dengan unta yang lebih baik. Berarti ada manfaat nggak? Ada. Namun dulu ketika pinjam tidak diberikan syarat di awal untuk diganti dengan yang lebih baik. Contoh misalnya ada yang telah menolong kita. Kita meminjam uang 10 juta karena butuh untuk berobat keluarga. Karena orang ini sudah nolong kita, langsung diberi 10 juta tadi. 1 minggu kemudian kita ganti 10 juta. Akhirnya kita bawa buah-buahan ketika itu. Pak, ini 10 juta. Saya kembalikan dan ini tanda terima kasih saya. Selama itu bukan syarat awal, ini boleh kita terima. Ya, selama itu bukan syarat awal, itu boleh kita terima dan itu bukan riba. Kaidah yang kedua. Penambahan yang ada dalam utang yang sudah disepakati dan diketahui bersama, walau tidak disebutkan di awal. Ini di masyarakat sudah umumnya seperti itu. Tidak mungkin pinjam 1 juta itu dikembalikan sama. Pasti ada tambahan. 1 juta jadi 1.100.000. 10 juta jadi 11 juta. 100 juta jadi 110 dan seterusnya. Sudah dimaklumi, nggak mungkin pinjam itu kembalikan sama. Maka ini dihukumi riba. Ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan. Apa yang sudah berlaku di masyarakat itu bisa dianggap sebagai syarat. Yang umumnya sudah berlaku di masyarakat itu bisa dianggap sebagai syarat yang disebutkan di awal. Ini contoh kalau sudah terjadi kebiasaan di rombongan RT, setiap pengembalian utang mesti ada tambahan 10%, seperti tadi yang saya sebutkan. Nah, ini yang dapat untung tadi ya.
satu rombongan atau satu kelompok tadi semua mendapatkan untung, dan kadang ini di akhir tahun itu dibagi. Ada mereka sebut dengan, wah ini hasil bersama kita tadi, ini utang-utang yang terkumpul, ini tambahannya, kemudian dibagi rata. Jadi semuanya makan keuntungan tadi. Berarti semuanya itu tadi dapat hasil apa kalau begitu? Semua dibagi apa berarti? Dibagi riba. Ribanya dibagi sama rata. Dan semuanya kena dosa dalam satu kelompok semacam itu. Kemudian kaidah yang berikutnya lagi. Sudah kaidah yang berapa? Sekarang kaidah yang berapa? Kaidah yang ketiga. Tambahan dari transaksi utang sebagai ganti adanya penundaan waktu pembayaran. Tambahan dari transaksi utang sebagai ganti adanya penundaan waktu pembayaran. Maka ini termasuk riba. Contoh, ini tanggal berapa? Tanggal 8 April. Dijanjikan bahwasanya jatuh temponya itu tanggal 8 April. Kalau kembalikan pas tanggal 8 April tidak ada tambahan atau kita sebut dengan denda. Namun kalau lebih daripada tanggal 8 maka ada tambahan. Satu harinya tambah 10.000. Ingat ya, ini utang piutang ya. Saya tidak bahas untuk denda masalah yang lain. Ini kita bahas untuk utang piutang. Denda dalam hal utang piutang. Denda dalam hal utang piutang ini para ulama katakan ini sifat ribanya orang-orang jahiliyah. Karena dulu orang jahiliyah transaksinya seperti itu. Kalau kamu tepat waktu tidak kenakan riba. Namun kalau kamu tambah waktu dari jatuh tempo tadi, maka dikenakan riba. Maka dituntut dilunasi tepat waktu. Ini disebut riba apa? Riba jahiliyah. Kalau sekarang, Bapak Ibu-ibu, kita pinjam 10 juta. Apa sejak kita pinjam itu ada tambahan atau nanti pas telat baru nanti ada tambahan? Sejak kapan ada tambahan? Sejak awal kita pinjam atau nanti ketika jatuh tempo kita telat bayar baru nanti ada tambahan? Sejak awal? Dua-duanya, nanti dendanya tambah lagi, sejak awal juga tambahan lagi. Berarti lebih jahiliyah mana? Lebih jahiliyah mana coba? Lebih jahiliyah mana? Dulu jahiliyah sudah disebut jahiliyah, kalau sekarang super jahiliyah. Ya, sekarang super jahiliyah, lebih parah lagi. 2 kali kan berarti. Sejak awal ada tambahan, kalau telat juga nanti ada tambahan. Ini lebih parah lagi daripada kaidah yang kita sebut tadi nomor 3. Kemudian yang keempat, berutang dengan uang dibayar emas masih dibolehkan, asalkan memenuhi syarat. Contoh, di tahun 2010 saya pinjam uang 10 juta. Saya pinjam uang 10 juta. Di tahun 2017 yang meminjamkan uang kepada saya, ya, saya katakan bahwasanya ini maaf 10 juta saya nggak punya, namun emas saya punya. Emas ini dibandingkan emas ini kalau dihitung dengan harga saat ini 10 jutanya itu sekian gram. Sekarang harga emas per gramnya berapa? Bapak-bapak, ibu-ibu berarti yang hafal. Ya. Berapa kira-kira? Bapak nggak pernah ngantar ibu-ibu beli emas? Berapa? 500.000. Berarti kalau 10 juta berapa gram berarti? Hah? 20 gram ya? 20 gram ya? 20 gram.
Ini kalau dihitung-hitung sekarang itu jadinya 20 gram. Sudahlah saya bayar kamu ya dengan emas 20 gram. Seperti ini boleh. Syaratnya apa? Untuk kaidah nomor 4 ini, syaratnya yang pertama, standar harga yang digunakan adalah saat waktu pelunasan, bukan saat akad utang dahulu. Jadi bukan pakai harga emas di tahun 2010, namun pakai yang sekarang. Kalau tahun 2010 taruhlah harga emas itu cuma 300.000, ya. Berarti sekarang 10 juta tadi jadi berapa gram? Lebih banyak nggak dari 20? Lebih banyak. Ribanya di situ. Kalau pakai standar dulu. Saya nggak mau, saya harus hitung harga emas yang dulu ada. Wah, tidak bisa. Kemudian syarat yang kedua, nilai tukarnya dipakai standar waktu pelunasan dan tidak boleh lebih dari jumlah utang. Jadi tadi utangnya 10 juta itu sama dengan 20 gram, tidak boleh dia tambah 25 gram. Kalau tambah berarti ada riba di situ. Dalilnya kenapa seperti ini masih boleh? Ya pernah terjadi transaksi bahwasanya ada seorang itu menjual unta di Baki dengan dinar secara kredit dan kemudian dibayar dengan dirham. Uang emas dibayar dengan dirham, uang perak. Dan ketika itu Nabi SAW itu katakan, seperti itu tidaklah masalah, la ba'sa an ta'khudha bi si'ri yaumiha ma lam taftariqa wa bainakuma syai'un. Tidak masalah kamu mengambil dengan harga hari pembayaran, yaitu sekarang ini, kita lunasi sekarang, tahun 2017. Selama kalian tidak berpisah, sementara masih ada urusan jual beli yang belum selesai. Berarti yang dipakai standar pelunasannya itu saat ini. Ini termasuk juga kalau kita mau melunasi pakai mata uang lain. Seperti dulu utangnya 10 juta mau dilunasi dengan uang dolar misalnya. Atau ada yang mau lunasi dengan ringgit misalnya. Atau ada yang mau lunasi dengan rial Saudi misalnya. Maka yang dipakai standar pelunasannya untuk saat ini, bukan pakai dulu ketika akad utang piutang. Paham ini ya? Paham ya? Maka tidak boleh orang berutang kayak gini. Saya utangkan kamu 10 juta. Sekarang harga emas 10 juta ini harga emas 20 gram. Kamu lunasi nanti 2020 harus pakai standar ini, harus pakai standar 10 gram. Bisa jadi 10 gram nanti lebih tinggi daripada 10 juta untuk 5 tahun ke depan atau untuk 3 tahun ke depan. Maka tetap pakai standar pelunasannya tadi, harga saat pelunasan. Standarnya tadi pakai harga saat pelunasan. Paham ya? Ya. Kaidah yang berikutnya lagi. Sudah berapa? Baru 4. Sekarang yang kelima. Disebut riba jika diambil manfaat oleh pihak yang meminjamkan, atau kita sebut dengan kreditur. Sedangkan kalau yang dapat manfaat orang yang meminjam, debiturnya yang dapat manfaat. Contoh, yang meminjam ini dia katakan, ya, saya tolong dipinjamkan uang 10 juta, dia minta kepada orang yang nanti punya uang 10 juta. Namun tolong Pak, 10 juta tadi nanti ngantar ke rumah saya. Orang yang dipinjamkan uang itu yang minta, tolong nanti dibawa ke rumah saya ya. Saya nanti ada di rumah jam sekian. Siapa yang dapat untung di situ? Orang yang meminjam. Kalau yang dapat untung orang yang meminjam tidak dihukumi riba. Namun kalau yang dapat manfaat itu orang yang meminjamkan uang tadi, ya, orang yang meminjamkan uang tadi, dan ini nanti di luar sesuatu yang sifatnya tabiat, atau ini sesuatu yang punya nilai akhirnya bertambah.
10 juta kamu bawa ke rumah saya, nanti tolong nanti tambahkan lagi, belikan saya gorengan. Ya, kamu lunasi nanti, kamu datang ke rumah saya, tolong nanti berikan saya gorengan juga. Atau bawa buah-buahan apa gitu, dia berikan syarat. Maka kalau syaratnya untuk orang yang meminjamkan kreditur, maka ini dihukumi riba. Kaidah nomor 6. Riba tetap tidak boleh, baik persenannya banyak maupun sedikit. Tidak memandang ini banyak, ini sedikit. Pokoknya kalau itu ada tambahan dalam hal utang piutang, maka dihukumi riba. Dalilnya tadi apa yang dikatakan oleh Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab itu mengatakan la an azniya salasan wa salasina zaniyatan ahabu ilayya min akula dirhama riba ya'lamallahu anni akaltu hina akaltuhu. Kata Ka'ab, ini membandingkan ini, sedikit saja ini dikatakan bermasalah oleh Ka'ab. Aku berzina sebanyak 33 kali, lebih aku sukai daripada memakan 1 dirham dari riba. Yang Allah tahu aku itu makannya ketika aku itu makan riba. Kemudian kaidah yang ke-7. Saling ridha tidak diperhitungkan dalam akad riba. Saling ridha itu tidak diperhitungkan dalam akad riba. Kita tidak pandang di sini yang mau menyerahkan lebih tadi, walaupun sudah diberikan syarat di awal, sudahlah saya ini ridho kok saya nambah. Tidak dipandang. Karena memang asalnya untuk perbuatan maksiat itu tidak pandang ridho. Coba Bapak Ibu perhatikan, kalau maksiat itu pandang ridho akhirnya jadi halal, maka perbuatan perselingkuhan atau perzinaan itu bisa jadi halal cuma gara-gara saling ridho. Ini sudah ketangkap basah ini. Wah, ini kita suka sama suka. Terus masalah kalau ini suka sama suka, ya tetap masalah. Karena itu perbuatan maksiat. Sama juga tentang riba di sini, tidak dipandang itu ridho ataukah tidak. Bahkan yang dijelaskan oleh para ulama itu sebenarnya bukan ridho. Aslinya juga dia dipaksa atau itu semi pemaksaan. Maka saling ridho di sini tidak dianggap. Jadi tidak berlaku kaidah dalam hal jual beli juga illa antakuna tijaratan antaradim minkum. Kecuali kalau ada ridho di antara kalian, tidak pandang ridho dalam hal ini karena perbuatannya sudah keliru. Kemudian kaidah yang ke-8. It's 20 hours. Kaidah yang ke-8, hadiah dari orang yang berutang sebelum pelunasan, meskipun bukan syarat awal, tetap tidak boleh dimanfaatkan. Ini utangnya belum lunas. Saya memberikan pinjaman kepada sopir angkot misalnya, sopir angkutan umum. Saya beri pinjaman pada dia 5 juta rupiah. Nah, setiap kali saya mau pergi, ya nggak pakai kendaraan pribadi, saya naik angkutan umum tadi, dia katakan pada saya, sudah Pak, Bapak gratis saja. Sudahlah Bapak diberikan gratis saja. Kemarin sudah bantu saya pinjaman uang. Padahal ini belum lunas. Kata para ulama di sini berdasarkan beberapa riwayat hal ini tidak dibolehkan. Salah satu riwayat yang menyebutkan hal ini adalah hadis yang disebutkan dari Anas bin Malik. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kesimpulannya di sini, walaupun hadis ini mengalami kritikan oleh beberapa ulama, namun hadisnya dihasankan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra. Atau ada yang menyimpulkan hadis ini hasan li ghairihi, hasan dilihat dari jalur yang lainnya.
Yaitu Nabi SAW itu bersabda, Iza qarada ahadukum qardan fa ahda ilaihi aw hamalahu 'ala dabbah fala yarkabuha aw yaqbaluhu illa ayyakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik. Yaitu kata Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian memberikan pinjaman utang, lantas ia mendapatkan hadiah, atau ia dibantu ketika naik di hewan tunggangannya, dia dibantu oleh orang untuk naik hewan tunggangannya, maka janganlah menunggangi kendaraan tersebut. Jangan pula dia menerima hadiah tadi, kecuali memang sudah ada kebiasaan saling tolong seperti itu atau saling memberi hadiah semacam tadi. Maka di sini menunjukkan ini terjadi sebelum pelunasan itu, maka tidak boleh diterima. Kenapa sampai demikian? Kata para ulama, karena seperti ini akan membuat orang yang memberikan pinjaman sudah merasa dia diberikan jasa, sehingga nantinya sudahlah, kemarin saya sudah diberikan jasa seperti itu, ya sudahlah, dalam masalah utang piutang ini saya ridho saja, nanti dia berikan tambahan lagi, nanti ada tambahan lagi, dia berikan lagi, terus dapat, dia nikmati terus. Maka akhirnya nanti jadi ridho, seolah-olah itu sudah disyaratkan di awal. Maka para ulama cegah seperti ini, atau kita katakan itu saddul lizara'i. Ini dilarang karena untuk menutup pintu, jangan sampai ini juga terjerumus dalam perbuatan riba. Kemudian kaidah yang terakhir, ini kalau terjadi umumnya seperti yang ada saat ini, yaitu terjadi kredit dengan melibatkan pihak ketiga. Kredit dengan melibatkan pihak ketiga, maka di situ berpeluang terjadinya riba. Maka di situ berpeluang terjadinya riba. Contoh misalnya, ketika kita ingin memiliki kendaraan, ya sekarang ini zamannya di Pekanbaru motor matic lebih disukai atau motor yang pakai persneling yang pakai gigi gitu? Matic lebih disukai ya. Berapa harga matic sekarang? 18? 17 ya. 17 juta. Kalau beli cash, kalau beli tunai. Kita saat ini nggak mampu untuk beli tunai. Tadi sudah disebutkan di awal, ada nggak pakai DP sama sekali? Taruhlah di sini dia bayar DP 2 juta rupiah. Motor dia bawa pulang. Sekarang saya bertanya, untuk pelunasan motor ini dilunasi pada pihak dealer tadi atau ada lembaga lain? Saya datang ke dealer, saya lunasi tadi, ya cicilan tiap bulan, atau ada lembaga lain? Jujur saja, lembaga lain. Baik. Berarti sudah ada pihak ketiga di sini kan? Sudah ada pihak ketiga. Orang yang bayar cicilan tadi, yang aslinya beli cash 17 juta tadi, kira-kira kalau dihitung dengan dia bayar cicilan sampai total taruhlah 3 tahun, atau ada yang beli lebih lama lagi 5 tahun misalnya, harganya sama seperti 18 juta? Bisa sampai 25? Bisa. Bisa sampai 30? Bisa. Namun kok banyak yang mau ambil, ya sudah tahu kayak begini ruginya. Paham ini? Pasti lebih ya. Nah sekarang logika jalan berpikirnya seperti ini. Kira-kira pihak dealer itu mau nggak kita bayar langsung ke dia dan nanti cicilannya bayar terus tiap bulan ke dealer tersebut? Mau atau tidak? Mau atau tidak? Tidak mau. Dia tidak mau uangnya berputar lama. Nunggu 5 tahun, uang saya mau datangkan motor lagi, datang lagi. Ada motor baru ingin datang lagi, ada tiap tahun lagi untuk produk baru datang lagi. Dia nggak mau uangnya berputar lama kan? Iya. Maka dia cari lembaga yang mau menangani masalah ini. Dikenal dengan leasing. Betul ya? Dikenal dengan leasing. Transaksinya yang terjadi seperti ini Bapak Ibu-ibu. Taruhlah totalnya nanti motornya 25 juta.
Maka pihak leasing itu membayar lunas kepada pihak dealer. Ini saya bayar 17 juta. Tinggal kita yang nanti melunasi pada dealer atau pada leasing. Leasing. Kita cicil terus, bayar kepada pihak leasing tadi sampai lunas. Betul seperti ini? Betul. Maka hakikatnya yang terjadi itu bukan jual beli. Karena jual beli pihak leasing harus punya kendaraan. Motor nggak mampir ke tempat dia. Motor sempat mampir atau tidak? Tidak sempat mampir. Langsung motor itu dibawa pulang kan? Tidak sempat mampir di situ, berarti dia tidak punya barang. Kalau antum bilang leasing itu yang jual, berarti dia menjual barang yang belum dia miliki, dan itu melanggar hadis. Itu menjual barang yang belum dia miliki, harus berpindah dulu. Pindah dulu ke tempatnya, ya, ke tempat leasing baru dia jual. Nah, itu baru namanya dimiliki atau diserah terimakan. Kalau tadi belum, berarti hakikatnya yang terjadi, dia meminjamkan uang kepada kita 17 juta, disuruh kembalikan 25 juta yang dicicil setiap bulan. Ada masalah atau tidak di situ? Masalahnya apa? Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang dalamnya itu ada keuntungan, maka itu adalah riba. Ribanya berarti berapa tadi? 17 jadi 25. Selisihnya berapa? 8 juta. Namun antum harus bedakan, Bapak Ibu di sini harus bedakan. Ada yang menetapkan beda harga antara beli cash dan beli kredit. Bayar tunai langsung itu lebih murah dibandingkan bayarnya nyicil atau bayarnya 1 bulan lagi. Pasti ada beda harga. Bahkan ada yang jual beli sederhana saja. Kamu bayar pulsa sekarang ini, biayamu cuma 12.000. Nanti kalau kamu bayar nanti pas Sabtu depan, saya kasih harga 14.000. Mohon maaf ada tambahan. Karena ini aslinya uangnya itu berputar nantinya. Boleh atau tidak seperti ini dua harga? Ya. Tunai sekian, cash sekian. Seperti ini boleh atau tidak? Seperti ini masih dibolehkan. Karena ketika kita tentu kita memilih, saya mau memilih tunai atau memilih nyicil di sini, memilih kredit di sini, itu sudah jadi satu harga, tidak lagi jadi dua. Jadi ini tidak masuk dalam hadis bai'ataini fi bai'ah, dua transaksi dalam satu jual beli, tidak. Kalau ini jelas dia memilih yang ini atau memilih yang ini, kecuali kalau ada dua pilihan tadi terus dia tidak memilih. Barang tadi langsung dia bawa, dia nggak tahu mau bayar 1 menit lagi atau 5 menit lagi atau 1 jam lagi atau pekan depannya. Ini baru terjadi ketidakjelasan. Adanya ketidakjelasan dalam pembayaran ini barulah yang dikatakan dua transaksi dalam satu jual beli. Namun kalau seperti tadi tidak. Atau para ulama katakan tentang larangan hadis tersebut ini untuk jual beli inah. Ada pembahasannya sendiri. Namun kalau tadi beda harga antara tunai dan kredit tadi tidak ada masalah. Asalkan dengan catatan untuk kredit tadi, orang yang menjual barang tadi sudah memiliki barang tersebut. Orang yang menjual barang tadi secara kredit itu sudah memiliki barang tersebut. Bukan masih ada di tempat lain. Nah, dari kaidah tadi berarti kesimpulannya ada berapa kaidah? 9 ya. 9 kaidah tadi. Maka ya kita di zaman ini perlu hati-hati memperhatikan berbagai macam transaksi. Sebenarnya ini pembahasannya panjang sekali. Ya, ini baru satu bab yang saya bahas ini tentang kaidah-kaidah tadi. Intinya jawabannya saya akan memberikan solusi untuk masalah ini insya Allah besok ketika kajian di Masjid Rodatul Jannah. Saya nggak mau berikan saat ini. Solusi untuk masalah riba, untuk masalah utang piutang, untuk masalah berbagai macam solusi tentang masalah utang. Ya, untuk masalah utang tadi, solusinya besok. Kenapa besok? Materinya nanti ada kaitannya. Besok judulnya apa? Pembuka pintu rizki. Satu solusi saya akan bocorkan besok. Ini solusi yang sangat-sangat ampuh. Kalau ini dimiliki, insya Allah bahkan di tengah-tengah keluarga kita akan hidup tenang.
akan hidup tenang. To be continue, insya Allah besok pagi jam 8. Ya, demikian kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan penuh dengan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.